Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hajri Hidayat Ali. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah anatomi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16. Yang pertama, tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari 1. Os clavicula, 2. Os scapula, 3. Os humerus, 4. Os radius, 5. Os ulna, 6. Osa carpalia, 7. Osa metacarpalia, 8. Osa phalanges. Yang berikut pembahasan tentang sistem alat gerak anggota badan bawah atau ekstremitas inferior. Dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama osa cinguli ekstremitas inferior atau tulang-tulang gelang panggul. Yang kedua, osa ekstremitas inferior liberae atau tulang-tulang anggota badan bawah, os femur, osa fibula, osa tarsalia, osa metarsalia. Yang berikut otot dari segi olahraga permainan bola voli. Gerakan tangan dalam passing atas sangat ditunjang dengan power. Power otot lengan yang ditunjukkan pada saat melakukan passing atas sangat mempengaruhi lalu bola yang kita passingkan. Power otot dibutuhkan pada saat mendorong bola, sehingga power otot lengan adalah bagian tubuh otot yang digunakan untuk mendorong atau memberi gaya dorongan pada saat bola mengenai jari-jari tangan pada saat melakukan passing atas. Dalam gerakan passing atas, kekuatan otot lengan merupakan komponen yang penting karena power otot lengan memberikan dorongan kekuatan bola ke daerah lapangan bola voli yang telah ditentukan menggunakan otot-ototnya atau mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Yang berikut pembahasan tentang otot dari segi permainan bola kaki. Sumbangan kekuatan otot punggung terhadap jauhnya hasil heading. Pelaksanaan menyundul bola dilakukan dengan cara melecutkan kepala ke depan. Saat melakukan sundulan bola, gerakan fleksi atau ke depan mempunyai sumbu transversal. Di samping itu, saat menyundul bola, otot punggung dalam keadaan tegang yang mempunyai tujuan untuk menggunakan hasil kontraksi otot beberapa kekuatan untuk membuat lecutan ke depan. Otot punggung yang digunakan untuk fleksi ke depan adalah teres atau otot kerudung, musculus latissimus dorsi, dan musculus rhomboid. Saat menyundul bola, perlu mengangkat otot-otot punggung Anda beberapa detik sebelum menyentuh bola, agar bisa menopang kepala dan bisa memberikan kendali yang maksimal. Besar kecilnya tenaga yang dihasilkan dari lecutan kepala ke dalam untuk menyundul bola sejauh-jauhnya sangat bergantung pada besar kecilnya kontraksi pada otot punggung. Semakin besar kontraksi otot punggung, maka tenaga yang dihasilkan untuk melakukan lecutan ke depan saat menyundul bola akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil kontraksi otot punggung, maka tenaga yang dihasilkan untuk melakukan lecutan kepala ke depan saat menyundul bola akan semakin kecil. Yang berikut pembahasan otot dari segi olahraga senam. Senam lantai terdiri dari berbagai gerakan yang dapat melatih otot-otot di bagian perut, punggung, dan panggul. Otot-otot tersebut sangat penting dalam menunjang stabilitas dan kinerja tubuh dalam melakukan berbagai
aktivitas fisik. Yang pertama, sit up. Senam lantai dengan gerakan sit up berfungsi untuk memperkuat dan mengencangkan otot tubuh bagian tengah, khususnya otot perut. Yang kedua, bridge. Bridge merupakan gerakan senam lantai yang bermanfaat untuk menguatkan otot perut, pinggul, bokong, paha belakang, lutut, dan bahu dalam satu kombinasi gerakan senam lantai. 3. Side plank berfungsi untuk menguatkan otot samping perut, bahu, lengan, punggung, bokong, dan juga kaki. Gerakan ini juga dapat melatih keseimbangan tubuh. Yang keempat, Superman. Sesuai namanya, gerakan senam lantai ini dilakukan seperti Superman yang sedang terbang. Manfaat gerakan senam lantai ini adalah menguatkan otot-otot punggung, berbagai bagian bawah atas, bokong, perut, dan kaki. Yang berikut pembahasan tentang otot dari segi olahraga atletik. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang penting adalah power. Pada otot tungkai terdapat beberapa otot besar yang mengendalikan pergelangan kaki dan banyak otot-otot yang lebih kecil yang menggerakkan kaki. Otot-otot tungkai terdiri dari otot tungkai atas, yaitu gluteus, quadratus femoris, biceps femoris, semitendinosus, gracilis, dan otot tungkai bawah yaitu gastrocnemius, soleus, plantaris, dan tibialis anterior. Power tungkai adalah kemampuan otot tungkai untuk menggerakkan, meledakkan tenaga secara maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam lari sprint 60 meter, otot-otot tungkai sangat berperan penting dalam gerak melangkah ke depan dengan cepat. Pada saat berlari power, otot tungkai sangat berperan penting dalam pencapaian prestasi, terutama untuk meningkatkan kecepatan langkah agar bisa mencapai kecepatan yang optimal. Yang berikut sel pada sistem saraf dan susunan saraf pusat. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kompleks besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan aktivitas manusia. Sistem saraf manusia terdiri atas sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Yang berikut susunan saraf tepi atau saraf kranial, saraf spinal. Yang pertama, pada sistem saraf tepi atau perifer terdapat dua sistem saraf, yakni saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Kedua jenis sel saraf ini terdiri sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga mampu menjadi